นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอาเสวนาจะภารนังปันติตานันจะเสวนาปูชาจะปูชนียานังเอตัมมังคารมุตตมันติอิมัสสะธัมมปริยายัสสะสักกัจจังธัมโมโสตโพติ. Yang penting hormati kepada upasaka upasika saudara sedama yang berbahagia. Selamat siang, Namo Buddhaya. Ya. Kemarin janji mau ceramah minggu berapa, tidak jadi. Nah, udah 2 kali undangan sangat sempat karena ada kepentingan kemarin, ada ke Thailand. Semua sehat? Badan sehat? Batin tidak? Ya, baiklah. Hari Minggu menjadi hari yang bahagia untuk semua agama, hari kebatinan. Nah, karena kalau kita seperti kita makan hal ini, sebenarnya bukan makan hal ini untuk hal ini. Makan hal ini untuk tenaganya, untuk besok juga. Betul tidak? Nah, maka jadi sabayang, meditasi dan mendengar dhamma bukan bijaksanaan untuk hal ini doang. Misalnya, Pante mau makan buah mangga. Buah mangga pagi umat dana. Saya lihat di piring ada buah mangga. Apple good ada. Nangka juga ada. Pante sedang makan. Pante berpikir, apakah buah di piring ini, apakah pohonnya tanam hari ini juga? Buah hari ini, apakah pohonnya tanam hari ini juga? Kira-kira mangga usia berapa kedua buah? Yang bibitnya bukan yang cangkok. Kalau kita nih buah karma, maunya yang buah yang cangkok punya. Ini bibitnya enggak mau pendek lama. Mau enggak usia pendek? Enggak, maunya lama. Kalau usia maunya apa tuh enggak? Maunya lama. Betul enggak? Maka sekali itu kalau tanya bahwa buah hari ini yang kita makan, pohonnya yang lampau, yang udah tanam, bukan pohonnya tanam jam 6 pagi. Akhirnya Pante kan makan kan jam 7. Kebulu buah enggak? Makan jam 7. Tanam pohon mangga jam 6. Supaya kebulu dana makanan katanya. Beda hanya berapa jam? Kira-kira mangga kedua buah belum? Belum. Masih di bawah tanah. Nah. Kalau kita sabar, menanam udah ketahuan bahwa tanam mangga ini buahnya bukan hari ini punya. Te umat selalu maunya saya kan siling doa, kemarin saja kau doa, masa karma buluk berbuah hari ini? Te kan beda pohon, kamu tanam balusan sehari. Doa karma buluk yang berbuah itu tanam setiap hari, mungkin udah tahunan. Pastilah yang tua dulu tuh, yang buahnya. Ya kan? Kalau kita merenungkan begini, bisa terima loh. Kalau paksa, tidak terima. Kalau paksa.
Banyak kok keputuran saja. Belum tentu sebab dan akibatnya. Banyak lewat pikiran. Bisa coba ya. Pikir A, pikir B. Nggak ada duduk di sini. Pikir A, keluarnya B, itu ada. Nah kan? Saya pikir mau ini, malah dapat yang ini. Itu biasa kan? Nah. Berarti benar sesuai dengan sebab akibat, bukan sesuai dengan pikiran. Nah kan? Kalau sesuai pikiran, saya pikir, pastilah dia tanam buahnya baru kali. Ini buahnya masih segar. Nggak pikiran begitu. Saya pikir ini pohon mungkin antara 5 sampai 10 tahun. Mundur lagi 5 tahun yang lalu tanam buah hari ini di pilingnya. Bukan lihat buah di piling makan hari ini, tanamnya hari ini. Bukan. Beda sebabnya, betul nggak? Kalau tanya di pasar bilang, nggak, aku juga ambil dari masyarakat. Masyarakat bilang, aku tanam 10 tahun yang lalu. Balusan ketahuan, buah makan hari ini, tanam yang lampau. Berarti benar-benar kita banyak menikmati buah sekala itu, buah yang tanam yang lampau. Kalau karma baik kita yang lampau berbuat, hari ini ingat, hari ini bahagia di batin sekarang kok. Menyambung antara yang lampau sama yang sekarang. Nah. Apa yang tidak baik yang lampau, udah lewat, ya udah lewat. Kalau ingat lagi, buahnya bukan yang lampau. Buahnya yang di batin sekarang dirasakan. Berarti ada sebab akibat. Nah kan? Umat tanya Bhante, ajaran Sang Buddha itu nggak benar loh. Saya bilang, kenapa nggak benar? Katanya, cari uang. Salah katanya. Terus kenapa? Saya kepingin mau kaya. Mau kaya gimana sih kok? Bhante bilang, kalau mati nggak bisa di bawah. Kalau gitu apa? Saya cari uang. Ya saya bilang, bukan masalah uangnya. Masalah kamu yang mau lahir sebelum punya uang sudah pingin mau lahir. Cita-cita mau lahir ada nggak? Sebelum cita-cita mau cari uang. Yang mana dulu? Semoga aku lahir alam yang bisa pakai uang. Ada? Boleh, mulai dari sekarang. Lahir alam yang tidak pakai uang. Boleh kok. Alam peta, pakai uang nggak ya? Pakai uang nggak? Maka cita-cita ke sana, jangan ke sini. Di sini pakai uang susah. Cita-cita cari alam yang nggak pakai uang. Banyak kok. Monyet pakai uang nggak ya? Hah? Mau nggak cita-cita pengen mau jadi monyet supaya nggak pakai uang? Nggak mau juga kan? Makanya banyak alamnya nggak pakai uang. Nggak mau. Kalau nggak punya uang gimana? Masalah juga. Kalau punya uang, kalau mati, betul kan? Uang bisa bawa, kecewa juga. Dan bukan begitu caranya. Caranya itu adalah kalian semua cita-cita pengen mau lahir di alam manusia. Itu cita-cita pertama. Betul kan? Mau jadi manusia dulu bukan? Atau mau jadi orang kaya dulu baru lahir? Gimana? Udah yakin. Aku turun. Lebih baik. Ini caranya kalau gitu. Pilih dulu kandungan yang mana yang kaya dulu. Jangan mengecewa dari sekarang. Pilih kandungan pertama. Betul kan? Ibu ratu, papa kerajaan. Betul kan? Keraton ada di mana lah. Pokok warisannya benar-benar turun di kandungan. Langsung gitu loh. Balusan tahu hamil langsung pesta besar-besaran. Dan bukan begitu. Hamil aja ibu belum tahu. Tidak tahu anak dari alam mana. Kalau manusia peto, ibu pusing. Manusia, anaknya salahkah? Betul tidak? Belum tentu dapat anak yang benar-benar anak manusia saja. Banyak yang manusia peto. Apa tahu nggak? Manusia peto. Badannya manusia, hatinya salahkah? Betul kan? Banyak. Aku nggak mau tahu, pokoknya aku bangga, papa mama aku kaya. Kenapa? Bukan bangga mama papanya. Bangga karena warisannya akan turun ke dia. Ya kan? Itu namanya manusia peto. Tidak mau kerja, tidak mau sekolah, tidak mau berjuang sedih. Maunya turun ke dia semua. Nah kan?
itu ternyata dapat anak manusia. Manusia wajahnya cantik, ganteng, tetapi salahnya minta ampun. Betul kan? Mama kasih 1.000, mintanya kan 10.000. Mama kasih 10.000, mintanya kan 50.000 gitu. Nggak bakal selesai. Kalau ada manusia. Manusia sih lihatnya mata 2, telinga 2. Dengan semua manusia, kecuali batinnya peta. Kalau begitu gimana? Papa mama pusing tidak? Pusing tidak? Pusing. Kenapa? Setiap kali dia minta duit melulu kan? Nah, seperti anak mau sekolah tinggi. Ibunya gajinya nggak tinggi. Anak yang mau sekolah tinggi biayanya besar. Tetapi tenaga ibunya. Contoh aja banyak kok orang kerjaannya. Ada anak cucu, papa babat lumpur 1 bulan 400.000 doang. Gimana coba? Anak maunya sekolah tinggi. Tinggi gimana anak cucu? Gaji papanya 400.000. Seimbang tidak? Tidak. Mau nggak mau anak salah satu yang sekolah yang lain jangan dulu. Betul tidak? Itu tergantung karma lagi. Cucu itu nggak tahu yang mana yang dapat sekolah. Yang 6 yang mana yang harus dikorbankan. Maka kalau kita merenungkan, boleh nggak? Jangan terhadap dengan karma baik orang. Lebih baik tanam sendiri. Tante pernah dirasakan. Diundang umat ke blessing rumah. Dalam perumahan yang ya lumayan lah. Rumahan yang bagus punya. Waduh minta ampun. Mangganya banyak sekali. Saya kan suka makan mangga mentah. Itu kan. Saya bukan orang hamil. Jangan banyak pikiran. Nanti ibu-ibu, kok pantas suka seperti saya pada waktu saya hamil. Beda. Saya suka-suka saya. Hamil nggak cerita. Kalau ibu cerita itu, biasa orang suka asam-asamnya, orangnya hamil. Enggak. Pengen tegak, buah kayak rasanya milik bersama. Kan dia kan tahu sendiri kan. Biasa kan orang-orang yang agak mampu dia suka tanam pohonnya di samping dinding, betul nggak? Dinding ke depan lagi. Buah juga, mancing-mancing lopa orang. Tidak mau buah ke depan dalam rumah orang yang tanam, buahnya ke jalan. Buah nakal. Mancing-mancing lopa orang. Nah, saya kok kenapa sih buahnya kok ke jalan? Dalam pikiran, kalau petik lah saya hak milik bersama, kayak lihat di jalan. Lihat buahnya, daunnya, batang. Pikir-pikirlah, wah uncung-uncungnya adalah milik orang. Maksudnya, pohonnya di tanah dalam rumah orang. Buahnya di jalan. Menyangkut. Saya kan hak nonton doang, bukan hak pakai, bukan hak milik. Lewat-lewat, kalau mau minta, takutnya nggak ada orang di rumah. Mau minta mangga boleh nggak? Kalau nggak kenal belum tentu kasih juga. Kalau petik langsung takutnya satpam teriak bawa maling. Kalau mau lewat juga lapar. Kalau tunggu permisi boleh nggak buah satu aja? Keluar dia. Mbak, boleh nggak minta satu? Ini kan banyak. Oh, gini aja. Saya akan izinkan nyonya dulu. Matilah saya. Nyonya kamu ada di mana? Yang keluar membantu. Harus izin lagi ke bosnya. Minta mangga satu aja tuh izin berapa izin loh. Lama-lama minta mangganya minta sampai IMB tuh. Kalau ketemu orang langsung kok karma baik saya belum matang ya. Kenapa nggak ketemu orang yang tuan rumah langsung orang tanam? Oh boleh kok Panti ambil aja satu. Ketemu lagi sama membantu. Membantu nggak berani izin lagi. Kalau izin saya petik satu, takutnya ibunya marah. Kan membantu bukan orang tanam. Membantu kan bukan tuan rumahnya. Susah tidak kalau terhadap dengan buah karma baik orang? Susah tidak? Susah. Maka kita susah saat ini karena kita tidak tanam. Kita maunya panen. Kita punya orang lain. Harus izin dulu. Semua itu punya orang lain. Ingatlah. Kalau saya punya orang tua.
saya nggak mau kalau orang tua tidak kasih. Punya mama, saya nggak mau kalau mama nggak kasih. Karena apa? Mama yang tanam, mama yang panen kok. Betul tidak? Maka Bante berpikir, seperti itu karmanya. Banyak kok karma baik mau berbuat, tapi bukan milik kita. Mensamping-samping. Dengan tidak langsung, lalu izin dulu, ini itu dulu. Buah juga kenapa banyak banget yang turun ke jalan. Batang yang ke rumah dia nggak ada buah. Buahnya di jalan yang umum lewat, mau lagi. Berapa orang yang pingin petik gitu, tapi nggak ada hak. Buahnya banyak, nggak ada hak. Karena kita nggak tanam sendiri. Seperti itu. Nah, maka Bante mohon kita ini kalau mau berangkat jauh dengan seperti kita merasa itu. Waduh Bante, kalau saya banyak uang, kalau saya mati katanya uang haus. Dengan maksud saya tidak bisa dibawa uang semua itu. Setelah mati pindah tangan langsung. Dia merenungkan begitu. Waduh kayak gitu saya nggak mau dalam agama Buddha. Kenapa? Ya saya capek-capek cari duit. Katanya Bante bilang duit itu tidak bisa dibawa. Bisa, tergantung bijaksana. Dengan seperti contoh. Pada tahun 99. Bante datang ke Indonesia. Malam hari. Bante datang sama Bante Win waktu itu. Sampai di airport. Dengan. Ya seperti namanya anak ikut orang tua. Tahu nggak? Pasti melindungnya. Baik sekala-kalanya. Cari Bante Win. Bante Win ajak kita ke sini. Saya tidak ada masalah. Ayo saya datang. Dan yang ada masalahnya apa? Masalahnya sampai di airport. Soekarno-Hatta. Jam malam. Bante Win panggil saya. Bante kam saya ke sini. Ya Bante, ada apa? Bante ke Surabaya ya. Saya ke Punemeta. Saya bilang, yang mana Surabaya? Yang mana Punemeta? Beda dari mana? Ini di airport. Ya karena nanti berwasa kita terpisah. Loh Bante, kenapa nggak terpisah dari Thailand? Kenapa harus terpisah saat saya bingungan begini? Hidup tahu nggak? Seolah kita hidup dengan apa? Uncup tanduk ya. Uncung tanduk atau uncup tanduk deh. Hah? Yang kita di sini gitu nggak bisa ada lahan yang ada, nggak ada yang pilihan lagi. Kalau omong begitu mau marah nggak bisa. Marah juga mati. Kalau boleh buang saya sama aja function. Mau kemana? Orang function nggak punya apa-apa. Nah kan? Kalau baik-baik juga mau nasib kenapa celek dari turunan ke tanah air ini ya. Kalau tahu boleh mau terpisah saya begini, lebih baik saya nggak datang kan? Gimana? Tadi mau lawan juga nggak bisa orang tua. Talam sendiri. Sakit loh. Sakit hati. Dan mulut nggak bisa omong. Mukanya senyum. Ya Bante. Ya. Hatinya lemas. Kalau lampunya 7 watt, 6 watt. Sisa putus aja lah. Sisa pingsan aja kalau mau. Kalau pingsan nggak mau tahu bawa saya kemana tersalah lah. Daripada suruh saya ke Surabaya. Aduh di Thailand, di otak nggak ada Surabaya, nggak ada Punemetanya. Hanya ke Indonesia. Indonesia lihat hanya di buku doang. Nggak ada saudaranya. Saya bilang, aduh. Tiba-tiba saya jadi anak yatim. Nggak punya orang tua. Waduh. Kenapa begitu? Saya bilang, kalau mau tanya, mau mohon. Bante jangan suruh saya terpisah saat ini, belum siap. Bante bilang, nggak apa-apa. Terus gimana Bante? Ya, saya suruh orang panggil ibu. Ibu ke sini. Tolong beli tiket. Bante barusan beli tiket, yang jemput saya mana? Aduh, Bante jangan ke Punemeta dulu ya. Tunggu saya sampai dapat apa-apa dulu deh. Setelah itu dapat tiket. Boleh juga mau masuk wasa kan. Pas hari masuk wasa. Kan nggak boleh lewat. Tidak lewat hari betungan. Kalau lewat hari kan nggak bisa masuk. Wasa kan bisa putus kan. Jadi saya bilang, aduh. Jantungnya. Saya berdoa saya masih muda. Sehat. Saya sakit jantung. Duk. Aduh, kalau pakai mic nih bisa dengar. Kan?
Bingung sampai ai telingat keluar AC dingin-dinginan. Demam. Nah, demam langsung saya. Waduh, kalau bisa keluar ai telingat mungkin keluar semua di tangan itu. Orang mau dekat-dekat, saya biarin saya lihat dinding. Takut dia tanya. Kalau dia tanya, gimana jawabnya? Aduh, lihat orang seperti setan tau nggak? Takut. Orang sih banyak kumis. Tetapi saya, aduh, jangan kesini. Orangnya jauh-jauh. Jangan dekat-dekat saya. Kalau tanya, saya gimana jawabnya? Neng, apa kabar juga nggak tahu. Apa-apa nggak tahu. Namanya orang nggak sekolah. Dengan akhirnya benar-benar Pantebin ketinggalan saya. Nanti kamu saya tunggu di sini ya. Saya ke Purnimeta dulu. Waduh, saya Pante, kalau sepilih pulang loh nih. Antara pulang ke Thailand sama Surabaya, sepilih pulang ke Thailand jauh nggak apa-apa lah. Masih ada harapan hidup, harapan baru masih ada. Daripada mati di Surabaya. Surabaya belum sampai tujuan dan matang ke Malang lagi. Waduh, Malang di mana lagi? Mimpi aja nggak nyampai. Dengan setelah diam duduk, ya udahlah mau diapain gitu. Pantai Bina, sudah telepon orang jemput. Banyak pikiran saya. Kalau nggak jadi jemput gimana gitu loh pikiran lagi. Masalah yang kedua lagi pikiran. Saya pikiran. Dari sini naik pesawatnya gimana? Lubang mana, pintu mana ke pesawat ya? Mau tanya orang bahasa Inggris juga seperti ular sama ikan. Kalau bebek ayam masih dekat. Seperti darat sama laut gitu omongnya. Nah kan? Akhirnya aduh gimana ini? Duduk diam-diam saya. Ada bijaksana. Untung bawa bijak. Nah, masih ada otak sedikit daripada bawa otot. Kalau bawa otot mati saya. Mau pukul orang, marah orang bercuma. Lebih baik bawa otak sisa sedikit. Dengan udah. Saya ingat, waduh kalau gitu. Mungkin ada jalan keluar sedikit. Rally ke toko buku. Pasti ada buku bahasa Inggris setidak-tidaknya. Masa sih sampai Jakarta sampai airport barusan mau sekolah. Kebulungan ya. Masih apa good morning. Masih aduh. Usia begini masih latihan good morning. Kapan lagi ya aku pintar ya. Kau nggak baca bahasa ini dulu. Bahasa Indonesia lebih dalam lagi. Dengan aduh gimana? Lari ke toko buku. Dengan mau tanya orang tua aja nggak berani. Takutnya mau tanya apa gitu. Seperti kegelapan batin, kegelapan mata. Lihat orang seperti bukan orang bayangan aja. Dengan lihat bahasa Inggris. Ya udahlah. Inggris Indo deh. Cari Inggris ini. Ketemu Inggris. Senang banget itu. Waduh, ini harapan baru saya. Sekolah mendadak. Tanpa guru, pegang buku udah hangat. Nah, mau omong, buka dulu. Aduh, pulpen mana cari pulpen uduk tulis. Apa aja mau tanya apa ya? Apa itu juga harus ditanya. Dengan apa ini, apa itu. Aduh, apa bahasa itu. Setelah dapat buku senang gitu. Langsung ke counter. Tahu kan counter? Uduk bayar itu. Langsung senang udah. Jantung sudah biasa normal. Setelah dapat buku bahasa Inggris Indo, normal jantung saya, biasa. Rasa agak sedikit keyakinan timbun bibit baru lagi. Ada bibit keberanian. Tadi bibit kematian tadi. Sudah ada harapan. Langsung ke tempat bayar. Sok kaya saya. Keluar 1.000 baht. Oh, saya nggak mau tahu rupiah. Ini baht. Langsung, Pak, nih bayar buku. Bapak ambil langsung ketek-ketek di komputer. Lihat muka saya. Pak maaf, ini nggak bisa dipakai. Waduh, uang loh Pak. Bukan koran Kompas loh. Ini uang baht. Dia bilang di sini nggak bisa dipakai baht. Loh, buat apa saya bawa uang capek-capek kalau gitu ya? Di sini nggak bisa pakai ya? Nggak bisa. Anda harus tukar dulu. Aduh Pak, buku saya butuh loh. Saya nggak mau tahu rupiah atau baht. Ambil aja berapa. Biarin nilai buku mahal. Biarin yang penting dapat. Nggak bisa. Harus tukar rupiah dulu. Harus tukar di mana? Udah mau jam 1 malam. Nah kan? Akhirnya tahu nggak?
saya nggak dapat buku. Harapan indah aja, harapan paling jelek. Bukan indah lagi. Cantung yang kedua kalinya. Waduh, buku juga nggak dapat. Uang juga kayak palsu aja nggak dikasih orang tolak. Seumur hidup orang tolak uang. Nah kan? Aduh, saya sampai merenungkan tante. Kalau bisa omong, saya bilang, uang. Aku bangga sama kamu di Thailand ya. Sekarang aku sedih, kamu nggak bisa bantu aku. Nah, di Thailand 1.000 baht. Aduh, mahal loh, lumayan, betul nggak? 1.000 baht mungkin lebih daripada, kurang lebih 300.000 loh. Satu lebah itu. Saya bahagia sekali bahwa dia jalan-jalan. Sampai di sini dia terpisah sama saya. Dia bilang, saya nggak bisa bantu kamu. Saya pikir uang bisa bantu. Dalam pikiran saya, siapa yang nggak butuh uang? Ternyata di Indonesia nggak butuh uang. Saya putus asa. Dari situ, hati merenungkan. Tetapi dari pengalaman sakit, luka begitu pun, saya merenungkan kebijak muncul. Apa tahu nggak? Maka ingat kamu. Kamu mau pergi. Ingat di sananya pakainya apa. Betul kan? Mulai, saya mau ke Jepang. Saya bukan mau ke Jepang. Saya tukar uang dulu. Supaya tahu Jepangnya pakai uang apa? Yen, betul kan? Tukar dulu. Supaya di situ tenang. Di situ uangnya nggak bikin kecewa. Itu kan percaya boleh, yakin boleh. Tetapi harus bijak. Inilah maksud bijak. Betul tidak? Jangan uang ternyata kalau tidak bijak. Ditolak. Gimana coba? Sebelum kita sakit parah, dokter bilang angkat tangan. Waduh, sakit tambah lagi kan? Mulai dicakalang, saya bilang, boleh nggak Sang Buddha diajalin kita? Bahwa kalau kita punya uang boleh. Kalau kita mau pindah alam selanjutnya. Kalau alam selanjutnya seperti uang batantai itu gimana? Sampai di situ, Pak, saya mantan orang kaya. Saya mati kemarin. Saya mau ke surga. Dia melong bilang, mana jasamu? Oh, kalau bilang jasa, saya belum berbuat baik. Kan saya kan sibuk cari uang. Dia bilang, alam itu butuh jasa. Tidak butuh uang. Kamu tukar belum? Uang itu tukar jasa belum? Waduh, saya sibuk cari uang. Sampai mati, saya kaya. Pas saya kaya, pas saya mati. Jadi tidak kebulu tukar. Dia bilang, tidak bisa. Ini dia butuh jasa. Jasa kamu mana? Dia akan bantu kamu lahir di alam yang bahagia ini karena kamu tukar dulu, ganti dulu uang kamu dengan jasa dulu. Karena uang itu bisa bikin bahagia. Karena di sini luang bahagia, bukan uang-uang. Aduh, saya kan sibuk cari uang, Pak. Dia bilang, tidak bisa. Seperti saya beli buku. Sama aja ketemu dia melong. Mati hidup tergantung begitu dong. Ditolak-tolak seenak begitu. Karma juga begitu, cobalah. Agak bolehlah Indonesia agak paling pindah alam pakai uang rupiah. Boleh, tetapi alam sutra. Jangan alam lain. Alam lain ditolak. Kalau alam sutra selepong, mendingan. Masih bisa terima. Maka kita bayangkan bahwa sekarang itu, setelah sampai punya pengalaman begitu, saya jadi mengerti karma bahwa benar. Saya cepat-cepat tukar. Biarlah saya punya uang. Biarlah uang ini bisa bantu makanan. Saya cepat-cepat tukar makanan. Biarlah kalau uang ini benar-benar butuh jasa, saya bantu bangun ibadah. Betul kan? Bantu masyarakat. Baiklah, bangunnya halal. Baik beli tanah, tempat meditasi, tempat kebijak, tempat calama, tempat ketanang. Saya cepat tukar. Takutnya orang dipindah alam itu, takut mereka, kamu punya jasa apa ke sini? Takut dia tanya begitu, takut dia nggak punya. Tanya seperti, kamu banyak uang, saya sungkan. Aduh, boleh kok masuk ke surga gitu loh. Takutnya baik atau buluk. Tanya seperti itu. Jadi kita mau omong sama siapa yang mengerti alam uang? Boleh tukar dulu nggak? Boleh. Sebelum mati, bukan setelah mati tukar-tukar begitu. Boleh nggak? Uang saya banyak, saya telepon SMS aja. Saudara saya masih banyak pegang uang kok di alam manusia. Boleh tukar, kirim aja jasa ke aku. Tidak ke bulu. Tidak ke bulu. Takutnya kena lakak dulu. Takutnya menderita lama dulu di situ.
Maka oleh karena itu, boleh nggak kita mau ke Jepang, tukar uang dulu, uang Jepangnya. Mau ke Amerika, tukar dolar dulu, betul tidak? Jangan bawa rupiah gede-gede, tidak dibangkakan. Lebih baik tukar dulu, barusan pakai di alam selanjutnya. Tukar uang dengan jasa dulu, boleh nggak? Berada di badan ke batin, pindah ke badan ke batin, pindah badan ke batin. Jasa bawah, supaya kita tidak menghina orang bawa pilih kasih. Tidak pilih kasih, memang alam ini butuh jasa. Dia bilang seperti alam peta, Pak Rat satu Pak Ciwi ke peta. Alam ini harus tukar uang menjadi jasa dulu, barusan dia bisa dapat bahagiaannya. Kalau kita belum tukar, mentah-mentah ditolak-tolak. Maka itu Fante bilang, ya kan? Fante pernah mendapat uang sepanjang begini. Dulu uang Thailand nyaman dulu, uang kan beda nyaman sekarang, betul nggak? Dulu kebakaran rumah pun uang masih aman. Uangnya seperti uang koi, betul nggak? Pancang segini dulu uang. Kalau dilihat di film Cina, betul nggak? Kalau mau nikah itu bawa uangnya minta ampun, betul kan? Batu seperti batu, betul nggak? Kebakaran rumah kan pasti nggak bakar itu. Sekarang kebakaran rumah itu uang juga bakar kan? Maka jadi sekarang saya berpikir, udahlah kalau gitu ya, saya bilang, saya mau cepat-cepat tukar dulu sebelum waktunya. Tukar apa? Saya yakin alam metal mereka butuh itu alam yang punya jasa. Jasa itu apa? Alam yang tidak berbuat jahat. Alam yang banyak-banyak berbuat baik. Alam-alam yang ada latihan meditasi, sucikan hati dan pikiran. Itu kan cita-cita manusia, betul tidak? Itu namanya alam yang lebih baik. Alam yang lebih baik. Maka kita jangan sampai sibuk 24 jam cari uang. Karena di alam ini kita mau beki, bukan uangnya. Memang iya pastilah orang meninggal dunia itu 1 rupiah pun tidak bisa dibawa. Karena dia kasih kesempatan kita tukar uang dulu. Jangan omongannya kalau mati nggak bisa dibawa. Lalu uangnya kenapa cepat-cepat ditukar dong? Betul nggak? Uang cepat-cepat tukar baju, badan kita jadi selamat. Cepat-cepat tukar jadi makanan, kulit kita jadi selamat. Cepat-cepat tukar jadi obat, kesehatan kita jadi selamat. Itu namanya sekarang udah beraja kok. Tukar yang mana yang lebih baik. Kalau pegang uang, pelit. Lama-lama juga pelit. Lama-lama juga mau makan juga nggak berani. Mau beli nggak berani. Uangnya lebih. Lama-lama juga kemerkatan. Lama-lama juga jadi peta jaga uang. Manfaatnya apa? Satpam jaga uang pun masih ada waktu bahagia. Daripada lain jadi alam peta jaga uang diri sendiri. Muncul ke sana ke sini, uang juga nggak bisa omong. Dan hanya bilang ini milikku. Lama-lama juga orang juga hanya pelimpahan jasa. Kapan dia juga sibuk kemerkatan tentang pikiran uang dia. Ternyata orang pelimpahan jasa dia juga nggak bisa terima. Kenapa? Dia itu sibuk dengan pikiran uang itu. Maka jadi manfaat sedikit banget di dunia alam manusia. Kalau tidak bijaksana. Maka kita butuh kebijaksanaan seperti itu. Karena orang dulu, orang sekarang berbeda. Dulu, dengan orang juga cari nafkah seperti kita. Contohnya adalah di provinsi Sakonakon. Provinsi Sakonakon di Thailand, di kampung Hante. Ada kelompok. Kelompok itu adalah kelompok namanya Puthai. Kelompok Puthai. Dengan kelompok Puthai. Dia itu nyaman dulu tanahnya banyak kosong. Tidak ada sertifikat seperti sekarang. Betul nggak? Dulu tanah kosong. Semua cari lokasi yang mana buat kota. Yang mana buat kampung desa. Hanya pilih lokasi. Betul nggak? Semua pegang nyawa doang kan. Tidak bawa hubungan ke kantor dulu. Nggak ada cerita dulu. Kenapa? Dulu cari nafkah. Waduh seperti kita lihat tanah di atas pesawat luas sekali, betul tidak? Lihat di darat tidak lihat luas. Naik pesawat lihat, aduh Indonesia ini luas sekali, tanah banyak kosongnya. Betul tidak? Zaman dulu mereka lihat lokasi, gimana lokasi yang bagus, ada air nggak, ada gunung nggak, dengan ada alam tanah cocok nggak, air cocok nggak, api cocok nggak, angin ke alam mana cocok tidak. Setelah mereka bawa lobongan itu cari. Maka orang pertama belum tentu yang kita punya.
Maka kita jalan, hidup memang jalan. Tidak pernah berhenti. Baik lahir tua sakit mati. Baik badan juga cari nafkah. Tidak pernah berhenti. Tidak pernah. Nah, maka sejak itu dia jalan. Namanya putai. Putai. Akhirnya tahu nggak? Ada musibah berjalanan, ada sakit tiba-tiba. Dulu kan orang nggak sekolah cari nafkah doang. Betul nggak? Gimana hidup ini? Setelah itu dia kan melindung anak buah anggota. Sampai di kota. Tidak ketemulah. Tidak cerita ketemu kota. Semua cerita bukit, gunung, sesuai dengan mau perang pasti sesuai dengan di atas gunung, betul kan? Supaya lebih mudah nampak yang lain. Dulu pilih, unduk hidupnya nggak sekampang. Yang mana subuh, baik makanan, obatan, tempat tinggal, semua gampang mereka tetap sedia. Itu adalah alamat pertama. Nah, kelompok ini dia juga begitu. Sampai di hutan. Ternyata dia kan keyakinan tidak dibicarakan. Kebijak tidak diajak. Sampai dia tidur di dalam hutan. Tidur di dalam hutan pun juga pasti pikirannya aneka. Ketakutan, mara bahaya. Pasti rasa takut duluan. Nggak mungkin ke tempat yang kita nggak kenal rasa senang aja. Nggak mungkin. Pasti rasa kekhawatiran. Atau ketakutan duluan dalam batin kita. Betul nggak? Yang Pati bilang, yang Pati pindah di Thailand ke Indonesia, udah jelas Pati takut dulu. Pati cari melindung dulu dong. Kalau di Thailand kan, saya udah biasa. Ini kan baru, Pati rasa takut, rasa khawatir. Dia juga begitu. Akhirnya dia bilang, waduh, anak buah kita banyak juga ketakutan, banyak bertanyaan, di sini aman nggak? Kita kalau bahaya gimana? Kalau sakit Pati tanya, dokter jauh nggak sih di sini, betul tidak? Kalau miskin tanya, oh di tempat bisnis, tempat warung, kota, ada dekat nggak? Pasti bertanya. Dia juga pusing, dia nggak ada melindung katanya. Ada dia bikin gubuk kecil. Dia ada ide, memimpin harus ada ide yang bagus. Dia bikin gubuk kecil. Setelah itu dia bikin, itu dia berkumpul masyarakat yang dia memimpin saat itu berdodok bersatuan di lapangan. Setelah dia undang para dewa. Kalau bahasa Pali, dulu kan nggak ada buku seperti ini kan. Semanta cakaware suatra gacantu dewata. Sattamang muni rayasa sunantu sagamo gadang. Sage game carupe kiri singaratate cantari kewi mane. Di perate jagame taruwananggahane gehawatum migete Pumma jayantu dewa caradhara wisame yaga gandha panaga Tithanta santi keyang muni warawacanang sadhu me sunantu Buddhat sanakaro ayam badhanta dhammat savanakaro ayam badhanta sangha priyupacanakaro ayam badhanta. Undang dewa dulu dia memimpin, undang dewa, lalu dewa tidak turun atau tidak undang dulu. Setelah undang dia kasih namanya lagi dewan. Namanya Luang Pu Mahesak. Luang Pu Mahesak, dewa paling kuat, Mahadewa Mahesak katanya. Disebutkan pada pertama muncul pikiran dulu supaya keselamatannya gimana. Bikin gubuk, lalu undang dewata. Nah, undang dewata, setelah turun itu mereka angkat dewa ini namanya gitu loh. Namanya apa? Luang Pu Mahesak. Nah, dari situ lalu akhirnya di situ bikinlah menjadi jalan pintu masuk ke desa baru. Siapa yang lewat di situ mulai betul kan? Hormat. Datang lewat mau pergi jauh, permisi dulu ke dewa melindung. Mau kemana? Permisi dulu. Lama kelamaan munculkan adat. Pada waktu itu dia berjalanan jauh bawa lobongan lagi. Akhirnya ada kebakaran hutan. Kebakaran hutan, semua panik. Aduh, gimana ini? Aduh, api segede begini. Gimana kita lari kemana? Gimana supaya selamat? Gitu loh. Gitu nggak?
Wah, kalau begitu, untuk apa? Kita punya gubuk kecil. Ada dewa melindung. Persemolali doa semoga pada dewa melindungi. Semoga angin jangan kalah. Semoga api jangan ke Allah di sini buat keselamatan kita. Kita punya rumah jangan dibakar lah. Minta tolong para dewa melindungi. Bawa api keluar jauh-jauh. Ya, tidak tahu kebetulan atau keyakinan atau dewa melindungi. Pada waktu itu. Akhirnya api tidak ke sana. Karena pindah alat. Tergantung anginnya api. Akhirnya mereka keselamatan. Setelah keselamatan, tambah yakin lagi. Akhirnya kelompok Puthai ini pindah kemanapun seluruh dunia sampai sekarang 400 tahun pun. Kelompok ini dimanapun pasti bikinnya adalah rumah melindung. Akhirnya timbullah adat. Kalau kita seperti ke Danau Toba, itu kan ada kan kuburan leluhur. Betul tidak? Ya, ada melindung gitu loh. Dari situ akhirnya ada satu dia pindah ketemu ada satu kelompok lagi di situ. Akhirnya juga senang, ini lokasi sangat bagus. Akhirnya dulu kan kalau rebutan lahan tanah pasti dari leluhur sampai sekarang nggak bakal selesai. Akhirnya perang kelompok antara Kha sama Puthai. Setelah perang ini juga semakin setiap mau perang minta melindung dulu. Nah kan, melindung ini. Nah, akhirnya perang. Ada perang lama, anak buah masing-masing banyak yang mati. Begitu-begitu nggak menang-menang. Seperti dunia ini kan, perang melulu. Dan menangnya apa tahu nggak? Menangnya pasang meja. Telok buku, pulpen, tanda tangan, selesai perang. Katanya. Loh, kenapa perang capek-capek ya? Presiden dua negara tidak ikut perang, tetapi boleh damai. TNI perang sampai stres begitu, buat apa ya? Pikir-pikir juga ya. Perang sampai 10-20 tahun, selesai kapan tuh? Selesai di meja, kata. Kalau meja, ayo tanda tangan. Tanda tangan berapa lama? Berapa lama presiden tanda tangan? Minta damai bersama. 5 menit nggak nyampai tanda tangan mah. 1 menit kali ya. Perangnya 30 tahun tau nggak? Selesainya di meja. Saya bilang kenapa buka meja? Nah, jadi kadang-kadang kita berpikir, kenapa ya sulu TNI latihan capek-capek, perang capek-capek, akhirnya damai di meja, tanda tangan pihak berdua orang, hanya 2 presiden, tanda tangan selesai. Akhirnya TNI semua berhenti perangnya. Karena tanda tangan di meja. Saya pikir, kenapa tidak tanda tangan sebelum perang ya? Maksud tanda tangan tidak perang. Daripada perang dulu tanda tangan damai. Lebih capek damai ya, betul nggak? Kalau mau diselesaikan di meja. Kenapa ada pasang meja? Tanda tangan selesai. Dari perang capek. TNI juga sudah stres. Di lapangan juga capek-capek. Inilah manusia kadang-kadang lupa. Kenapa itu kilesa duluan bijak. Sang Buddha bijak dulu kilesa. Kalau kita kilesa dulu balusan bijak. Capek kan begini kan? Capek kan kalau timbul banyak masalah balusan pasrah gitu kan. Capek banget balusan pasrah. Para itu berjuang setengah mati. Ini juga kelompok ini juga. Dia perang. Akhirnya tahu nggak? 2 kelompok ini kepala datang. Ayo kita. Lebih baik saya mau perang sama kamu. Tentang bijak aja dah. Jangan anak buah kita tembak-tembakan begini. Jangan anak buah kita pukul-pukulin begini. Capek lihatnya. Nggak bakal selesai. Coba kalau kita tembak papa, tahu nggak? Papa dia mati menang. Tidak, istri dia bilang, siapa yang bunuh suami aku akan perang. Besok lagi bunuh istri, selesai. Anak pertama, siapa yang bunuh ayah ibu gue, perang sama aku juga. Selesai bunuh anak pertama, anak adik juga bilang, siapa yang bunuh kakak aku, siapa yang bunuh ayah ibu aku juga perang juga. Bunuh satu keluarga, habis tiba-tiba muncul, siapa yang bantu lagi? Akhirnya tahu nggak? Orang kampung. Siapa yang bunuh orang kampung saya, perang sama saya juga. Lama-lama siapa yang bunuh ini namanya pulau aku nih. Siapa yang pulau, saya juga pulau ini. Siapa yang mengangku masyarakat di pulau ini seperti perang. Lama-lama juga negara. Lama-lama juga bagi Asia, Eropa, benua. Lama-lama juga kebakaran seperti tsunami, sapu semuanya. Betul nggak? Ini juga. Perang capek-capek, akhirnya berdua orang. Ayo kita perang bijak. Seperti Sang Buddha, perang sama siapa?
sama kilesa. Perang sama lopa. Perang sama dosa. Perang sama moha. Balusan ketahuan menang ada di dunia. Perang dunia ini tidak pernah menang. Tanda tangan hanya damai sejenak. Nanti juga perang lagi. Nanti tanda tangan lagi. Itu doang. Capek kalau dari manusia yang kebiasa. Ini juga dia. Siapa yang bisa panah tusuk ke gunung, orang itu menang. Nah, kemudian bersiap. Ini juga bikin panah yang bagus punya. Oh, yang tajam. Pokoknya panah gunung itu bisa tusuk ke batu. Kelompok K duluan. Nah, dia bersiapkan langsung dia punya pengaman panah. Itu langsung. Bukan gunungnya pecah. Panahnya retak. Panah jatuh. Waduh, masyarakat bilang kalah kita. Belum tentu. Mana tahu dia belum panah juga. Ini juga si Putai ini. Dia namanya sudah lihat, oh itu caranya. Tembak panah itu jatuh. Dia gampang. Dia pakai otak. Itu kan pakai otot. Nah kan. Dia bikin panah biasa saja. Dan masalah ini untung dia lem sama karet, tahu nggak? Dia tidak sekencang, nggak mau kencang-kencang. Biasanya panah seperti bercanda aja, panah langsung tempen, tidak jatuh. Kan aturannya kan gimana supaya panahnya nggak jatuh, tusuk ke batu. Dia nggak mau tusuk, tapi dia nempel. Yang penting tidak jatuh, menang. Saya pikir kenapa capek-capek untuk masyarakat di sini perang capek-capek kalau menang kalah hanya mau segitu doang, betul nggak? Dia menang. Setelah menang itu disebutkan Putai otak. Kalau bahasa Thailand itu Putai samong. Samong itu otak atau kamong. Nah, mulai dari situlah akhirnya. Dulu orang memang pilih orang bijak. Betul tidak? Pilih orang bijak, bukan pilih otot. Pilihnya otak. Nah kan, akhirnya dapatkan namanya. Waduh, siapa nggak mau pindah ke kampung ini? Karena kampung ini orang bijak. Betul tidak? Kalau kita pilih, ini otot, ini otak. Kita pilih kampung mana? Kampung mana? Otak atau otot? Otak ya kan? Nah, setelah itu tahu nggak? Sampai sekarang. Dari Putai Samong itu otak. Lama-kelamaan. Sekarang tahu nggak? Dimanapun kelompok ini datang. Pasti ada gubuk itu. Gubuk sabayang itu. Leluhur punya kalau bahasa. Sebenarnya bukan leluhur punya. Itu memang dia ketakutan. Dia bikin untuk undang dewa turun. Dan untuk melindungi. Itu disebutkan leluhur. Tidak tahu si leluhur A atau leluhur B. Betul nggak? Namanya leluhur aja udah deh. Betul nggak? Kalau yang lain kau bilang, ya tukas di atas aja. Nah kan? Kalau bahasa manusia yang biasa, leluhur aja lah. Itu juga dari otak orang sebetulnya lah. Ini juga lama-kelamaan. Provinsi Pantai Sokonakon. Kelompok-kelompok Putai. Sekarang Putai Kamong. Sekarang berubah jadi Putai Kepong. Kepong itu kareng. Kareng, tahu nggak kareng? Tahu nggak kareng? Ya ampun, nggak tahu kareng gimana sih omongnya. Udah jelas-jelas masih nggak jelas juga. Saya berubah jadi apa jadinya? Kareng, kong itu kan. Kalau gimana sih? Nanti saya datang lagi, saya bawa kaleng ya. Dan bahasa omong begini saya juga dalam naik, ini juga bingung. Rugi dua-duanya, nggak ada yang untung. Lebih baik kalau minggu kapan saya datang, saya bawa kaleng deh. Udah mau omong apa lagi, saya sudah jelas. Tapi ini belum jelas, bingung. Saya pikir kaleng, seperti kalau anak kecil kan, kalau latihan simpan uang koi gitu kan, masuk ke kaleng gitu loh. Kulang kalengan gitu lah. Kalengan ya. Apalagi kalau saya bilang di Cengkaleng mungkin lebih kacau balau. Kaleng aja nggak ngerti. Kalau bilang Cengkaleng lebih kacau lagi itu. Jadinya akhirnya tahu nggak?
Sekarang jadi kelompok ini menjadi kelompok kareng katanya. Kayaknya nggak ada artinya sama kah? Ternyata tahu nggak? Kareng ini bahasa berubah. Dulu ini namanya kelompok samong. Tahu nggak samong? Otak yang pinta panah tadi. Bangga. Sampai sekarang tidak tahu sudah perpatulun. Sekarang jadi kamong menjadi kepong. Kepong itu kareng jadinya. Jadi sampai cucu bilang, wah leluhur aku pusing. Masa namanya kaleng sih? Nggak ada artinya. Bingung sekarang. Dulu bukan kaleng, bukan kepong. Dulu samong. Bahasanya samong itu otak. Karena panah menang, pakai otak. Dipuji-puji. Sekarang dipunci cucu. Kenapa? Kepong. Seperti, masa kelompok kepong? Kan nggak ada artinya katanya. Bukan. Maka pada bilang, kita selalu salah pahaman. Tentang tulun sampai hilang. Dengan tulun sampai hilang. Pada juga takut juga bahwa yang adat-adat, banyak adat mulai dari ketakutan dan kekhawatiran nyaman dulu. Betul tidak? Mana ada ini leluhur A, leluhur B. Betul kan? Sama kelompok Kutai ini juga sama. Bahwa masyarakat cari lokasi untuk berkumpul jadi kehidupan cari nafkah. Kalau ada melindung batin, dimanapun kamu susah payah, tetap cari melindung batin. Tidak kewihara, tetap ketakutan. Pasti takut. Doa itu penting. Betul tidak? Penting doa. Dimanapun, baik di hutan, baik di tengah laut, baik dimanapun, pasti butuhnya kebatinan. Maka pada bersyukurlah daripada kita bingungan sekarang. Sekarang coba. Ada acara sudah ada jawaban semua. Yang mana yang bijak, yang mana yang tidak bijak. Sudah kasih tahu jalan. Apalagi jalan tengah. Memang gampang apa? Pilih jalan tengah. Tidak semudah. Kita pikiran juga sudah miling. Omong juga sudah miling. Sekarang cari orang yang, kalau bahasa umum, cari orang yang adilan ya. Orang yang baik itulah. Adilan ya. Adilan yang seimbang tidak. Pilih siapa-siapa gitu kan. Jujur orang ini bagus gitu. Susah tidak cari orang begitu? Susah tidak? Susah. Itu yang susahnya. Maka Sang Buddha itu yang ada bukti bahwa Sang Buddha orang tengah. Betul kan? Orang tengah. Kapan ketemu? Karena Sang Buddha melihat kita itu seperti kita ini orang yang sedang sakit butuh diobatin. Sakit yang Sang Buddha lihat bukan badan. Badan itu ringan uduk Sang Buddha. Sesakit selama paling sampai mati doang. Mati lahir lagi. Sakit tentang kemerkatan itu melama ribuan tahun. Sakit emosi itu tidak usah sekolah itu kan kok pandai-pandai semua. Betul nggak? Sakit iri, sakit sombong begitu kan nggak tahu sakit apa itu. Belum ada obat di rumah sakit dan di klinik. Betul kan? Tetapi ada obat di mana? Ada di Dhamma. Ada di Dharma. Dharma itu adalah alami, ilmu alam. Terima, lalu belajar. Terima, belajar. Nanti ketahuan. Tidak ada orang yang bikin obat tanpa menyakit dulu lah. Biasa sakit dulu, balasan obat. Ajaran Sang Buddha juga begitu. Adalah sudah ada kilesa dulu, balasan ada agama Buddha. Kalau tidak ada kilesa, tidak ada loba dosa moha mensiksa masyarakat, maka Sang Buddha pada waktu menjadi keluar istana sama Cana itu bilang apa? Cana apa itu? Yang mulia itu adalah orang tua. Barusan kaget. Aduh, kasihan banget dia orang tuanya. Nah kan? Siapa itu Cana? Oh itu yang mulia itu orang sakit. Siapa saja? Semuanya tanpa kecuali. Baik yang mulia dilahir di istana pun juga akan tua dan sakit. Wah, lihat orang mati lebih parah lagi. Akhirnya lihat itu menyakit. Beda sama seperti kita. Flu, pilak, demam. Betul nggak? Ini penyakit yang bisa disembuhkan paling seminggu 2 minggu. Kalau penyakit yang lahir tua sakit mati. Gimana bisa disembuhkan hanya seminggu? Seumur hidup pun belum tentu meringankan. Boleh nggak kita meringankan lopa, dosa, moha? Supaya kita sehat benar-benar sehat badan dan batin. Itu yang kita butuhkan. Maka butuh bijak dimanapun kita duduk. Dimanapun kita benar-benar berjuang. Maka ingat Sang Buddha bawa obat untuk kalian.
Sang Buddha bawa obat untuk melenyapkan menderita. Inilah bijaksana Sang Buddha untuk senjata lawan kepada diri sendiri. Supaya diri sendiri itu tidak bingungan. Yang Bhante bilang, tanam sendiri, patik sendiri, tidak malu, tidak usah teriak orang bahwa itu maling. Betul tidak? Sudah punya hak. Buahnya di mana-mana ada, tetapi harus buah dari pohon yang kita tanam. Itu namanya buah kita. Kalau buah orang lain yang Bhante bilang itu seperti cewek itu kan, aku pingin cari jodoh yang kaya. Buah kita tidak, yang tanam siapa? Maupun jodoh kita, tapi papa mama dia yang tanam. Betul nggak? Dompet dia itu uang papa mama. Sama aja beli buah di pasar, bukan di pohon. Beda, buah di pohon tidak bakal busuk. Ya kan? Kalau ambil buah dari warisan orang tua saja, cepat habis. Karena dia tidak tahu sebab bahwa uang itu asal dari mana. Betul nggak? Buah beli di pasar, lupa makan busuk sendiri. Kalau uang yang tiba-tiba mendadak itu, tidak awet. Tidak awet. Cepat-cepat. Itu, maka Bhante bilang, sejak Bhante kenal agama Buddha, saya yakin buah ini, atau yang Bhante bilang, saya mau mati lahir di alam yang lebih baik, cepat-cepat tukar uang menjadi jasa. Yang belum tukar, tolong berpikir. Yang penting tanya dulu bahwa setelah mati tidak bisa dibawa rupiah. Tanya setiap hari. Tapi yang bisa dibawa adalah tukar dulu. Mau ke Jepang, tukar yen. Mau ke mana lah, ke Amerika, tukar dolar. Betul kan? Ya, kalau mau ke neraka peta, tidak usah tukar dengan karma buluk, pasti dapat juga. Betul kan? Tidak kecewa. Mau dapat apa? Baik atau buruk akan bertanyaan dengan kemudian hari. Maka boleh kita tukar. Tukar yang lebih baik dan lebih baik. Supaya apa? Supaya tahu tujuannya pakainya apa. Maka daripada kita berbuat karma, tetapi tidak tahu tujuan. Tidak boleh. Maka Bhante bilang, percaya silakan. Yakin silakan. Tetapi harus bijak di sampingnya. Ada nasihat dibijak-bijak. Ini uduk apa, ini uduk apa. Setidak 100.000, 20.000 lah tukar jasanya. Saya nggak bilang bahwa, Bhante aku kan butuh pakai duit. Boleh, tapi di sana butuh jasa gimana sih? Betul kan? Kan butuh beda-beda. Kalau mata kan tidak mungkin dia butuh suara. Mata butuh apa? Jodoh mata butuh apa? Warna yang indah. Betul tidak? Nah, kalau telinga jodoh apa? Suara yang merdu. Hidung jodoh sama? Sama? Wangi kan? Lidah sama? Rasa. Badan sama? Hangatan. Kan tentang dingin dan panas. Batin kebahagiaan. Itu kan udah jelas, itu sudah beda. Bidang kita tukar supaya sesuai dengan bidangnya. Kita aja manusia. Jangan perhatian mata, telinga nggak dapat apa-apa. Jangan mata telinga dapat, hidung nggak dapat apa-apa. Pasti ada yang kecewa. Betul kan? Mata telinga, hidung, lidah, badan. Jangan juga. Nanti waktu masa mati, nanti kecewa. Jangan lupa, masih ada getahnya. Getah itu apa tahu nggak? Batinnya masih punya jasa. Jasa di mana? 100.000, jasanya 20.000 setidaknya. Tidak rugi kok 8. Betul kan? 80.000. Bolehlah pakai buat mata, telinga, hidung, lidah, badan. Batin kasih dong. Barangkali kita mati kan tidak bisa bawa uang, tadi bawa jasa. Itu namanya masih berani mati. Tidak usah ketakutan mati banget. Kalau gitu, mati lagu. Lihat siapa mau mati bukanmu. Mati sendiri loh, nggak ada yang ikut. Maka jadi pikir sekarang itu jangan putus asa bahwa buat apa sih aku? Setelah mati nggak bisa bawa uang. Tahu itu tidak bisa dia bawakan, suruh tukar dulu. Jangan bawa uang banyak tetapi tidak bisa dipakai. Kan sayang cari uangnya capek-capek sampai kurang tidur, sampai kurang makan. Betul kan? Maka semoga kita dari leluhur sampai sekarang butuh otak. Otak itu adalah bijak. Menjadi orang bijak. Mohon banget jadi orang bijak. Baik saat mandi juga untuk bijak. Jangan. Bhante pernah pergi ke Surabaya juga waktu itu. Tidur di hotel. Mahal sekali hotel. Hotel Acapahit. Hotel, kalau nggak Acapahit kalau nggak salah. Hah? Apa?
Aca pahit. Kerasaan leluhur kita itu loh. Aca. Majapahit. Bukan Majapahit ya. Patasan tidur di hotel nggak enak. Leluhur tidak mendukung. Salah disebutkan. Saya tidur sama Pante. 2. Tidur. Pante juga. Itulah karena kadang mentutup. Oh, keranjangnya bagus sekali. Tinggi, lumayan. Tahu nggak tidur di mana? Satu tidur di karpet, satu tidur di sofa. Yang tinggi yang berani tidur sakit pinggang. Tidak sesuai. Pante kan tidur di... Sekarang Pante tidur di papan. Bahkan Pante pakai apa tahu nggak? Batu fosil. Batu fosil tahu nggak? Kayu lama-lama jadi batu itu. Pante pakai begitu sampai sekarang saya tidur tidak ada bantal. Tidur di papan sama apa? Batu fosil itu sampai menggila apa? Nggak usah kosong pakai ini. Udah 15 tahun menggilap sama ya kosong. Lama-lama lengket sama batu, tidur batu dinginan. Kalau panas sedikit, nempel sedikit, kan batu kan dingin, enak banget. Sekarang saya jadi tidur di hotel jadi tidak bisa menikmati. Kenapa? Kalau umpuk itu panas, jadi tidur. Akhirnya bayar mahan-mahan, telanjangnya gede-gede, satu pantai aja tidur di situ, nggak mau. Akhirnya tahu nggak? Karena wasak saya lebih mudah sama beliau. Mau nggak mau, beliau hebat loh. Wasak tinggi, tidur di sofa. Saya wasak kecil, tidur di lantai. Nah, paginya, beliau kan suka jam 4 bangun. Wah, karena beliau juga baru datang dari Thailand tuh. Mau minum kopi, sediakan kopi di hotel kan kebetulan tidak ada air panas. Saya juga sedang tidur juga. Beliau mandi, setelah mandi, selesai mandi. Bunyi, keng. Bunyi minum kopi. Oh, wangi gitulah. Ya. Wah, setelah beliau minum, saya juga bangun. Wah, semangat juga ada mancing-mancing minum kopi. Udah, saya buka langsung. Tuang di kelas langsung. Tuang di kelas. Tertidur. Lihat di samping TV, di lemari. Ini kulkas. Dari mana ya? Mana ya? Pikir-pikir 7 keliling. Akhirnya nggak tahan. Pante minum kopi ya tadi? Iya. Mana air panas? Tadi saya mandi. Terus? Asana di mana? Ada yang panas dingin di situ. Jadi? Pante ada di mana? Itu ada kamar mandi. Pante kalau gitu saya nggak minum kali ya. Itu kan buat mandi bukan buat minum kopi. Sebenarnya beliau lebih otak sih, tapi saya belum pernah. Oh ternyata beliau 3 in 1. Mandi ya, minum kopi ya juga. Itu otaknya. Saya nggak nyampe begitu loh. Otaknya masih pendek. Beliau udah tajam. Mandi ya, minum kopi ya. Saya bilang, kenapa ada air hangat? Ternyata beliau mandi, ada 2. Air panas ada dingin. Beringat, wah, kali gitu apain? Omong susah-susah. Nah kan, ambil aja di tempat mandi. Gonggong. Setelah minum, selesai, nggak usah banyak pikirin. Yang penting, bayangannya minum kopi. Tidak bayangan minum air mandi. Tergantung, mau susah apa tergantung otak juga lah. Maka mudah-mudahan itulah masalah di mata. Membeda, betul nggak? Saya udah lama juga, saya nggak pikir mau ambil air itu buat mandi. Boleh buat mandi, buat minum kopi juga ya. Oh iya bagus juga, 3 in 1, 3 in 1, 4 in 1, 5 in 1, boleh juga. 1000 kuna aja di luang itu. Dengan tidur juga tidur di karpet. Minum kopi juga air di keran. Bayar mahal banget. Makan malam juga nggak bisa. Hanya pagi sama siang doang. Oh, bagus juga. Dengan maka mudah-mudahan kita dimanapun mandiri sendiri enak. Dengan
jangan ketakutan hidup ini susah. Tidak bakal susah. Sang Buddha orang sempurna, bukan orang susah. Betul nggak? Yang susah, yang tidak sempurna. Kalau kita ikut ajaran Buddha, ikut Sang Buddha. Sang Buddha, kalau bulan udah bulat. Betul nggak? Udah bulat berarti terang, enak. Nah, maka saya bilang, kita semua hadap ke Buddha, kita semua sujud ke Buddha, kita semua melindung kepada Buddha. Saya yakin hidup berarti mau sempurna. Betul nggak? Terhadap sama kiri kanan, hati-hati. Ini loh Pak, ini dosa, ini moha. Oh ini apalagi? Ini sombong banyak. Kalau hadap ke Sang Buddha, sombong nggak ada. Moha nggak ada, emosi nggak ada, lupa nggak ada, damai. Nah, setuju? Ya. Waktu sudah habis. Nah, ada tanya nggak? Tidak. Waktu sudah habis. Dari sini hari ini Bante juga mau ke Taman Tini. Nah, hari Minggu biasa Taman Tini. Nah. Biasalah hari Minggu jalan-jalan, betul nggak? Tetapi jalan-jalan saya pergi ke tempat yang agama Buddha, baca Ratana Sutta 1000 kali. Mulai hari ini, saya nggak tahu hari ini saya kuat berapa kali, saya nggak tahu. Berkumpulan baca Parita, Ratana Sutta, buat air Parita, buat air suci, buat Waisak. Ada klub umat kita. 1000 kali Ratana Sutta. Dulu Sang Buddha baca untuk menolong orang sakit, buat Aparita. Jadi hal ini setelah ini Bante pergi untuk memimpin doa baca Ratana Sutta untuk Aparita. Rencananya 1000 kali baca. Tetapi hari ini mudah-mudahan 3 kali cukup. Untuk Bante, yang lain rutin lah. Cita-cita saya kan cita-cita 3. Nah, umat cita-cita 1000. Berarti saya 3. Kurang berapa? Oh, sedikit mah. Nah, kalau berkumpul 1000 orang, 1 orang 1 kali juga dapat, betul nggak? Gampang nggak? Bagi-bagi aja. Atau sesuai dengan umum boleh, saya palingnya 42 kali. Takut yang 77. Nggak bisa pulang-pulang. Jadi semua itu saya yakin Sang Buddha memberikan berkah utama adalah baik dan tidak jahat dan sucikan hati dan pikiran. Itu adalah ajaran Sang Buddha. Semoga semua berkah ada pada Anda. Anumodana, terima kasih. Sape sata bhavantu sukitata.